Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Terima kasih. Halo Sir, nama aku Jenny. Ini ayat hafalannya 1 Yohanes 4 ayat 11. Allah telah memberikan hidupnya kepada kita. Halo Sir, ini ayat hafalannya Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Pagi Lose, ini ayat hafalannya Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Pagi Lose, ini ayat hafalannya 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Pagi Lose, ini ayat hafalannya Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Halo adik-adik, kembali lagi di Glow Sunday School GK Kebanjaru. Hari ini Rosa ditemani oleh Rosa Bella dan ada koko baru nih. Siapa kak namanya? Hai adik-adik, nama Koko Alvin. Halo Koko Alvin. Yuk adik-adik, kita mau berdoa. Ikuti Rosa ya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Terima kasih. terima kasih. Engkau sudah memberkati kami sepanjang minggu ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau memulai ibadah kami. Berkatilah ibadah kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Rasul dan Koko, hari ini sebelum kita akan memuji Tuhan, kita mau main game dulu nih. Kita akan main game menebak gambar melalui gambar. Wah, seru. Nah, cara main game ini, gambarnya akan digambar di atas punggung kita menggunakan kertas dan pena. Nanti langsungnya akan menebak gambar apa yang digambar. Adik-adik yang di rumah boleh ikutan ya. Kalian boleh nyemangatin kita. Yuk kita main. Nah adik-adik, yuk kita lihat gambarnya. Gambar yang benar ini digambar oleh Lose Caca ya. Yuk kita lihat gambar Lose Bella sama Koko Alvin. Yuk. Lihat gambarnya Lose Bella. Ini gambarnya Koko Alvin. Wah
adik-adik, gak ada yang bener ya gambarnya. Mulai dari bebek, bisa berubah jadi beruang, bisa berubah lagi jadi jerapah. Rasa-rasa sama pokoknya gak ada yang bener nih. Ya. Itu saja, Mas Bella. Tadi kan kita udah main game. Walaupun kalah, kita harus terus semangat kalau memuji Tuhan. Ya kan dari teman kita mau nyanyiin lagu berakar bertemu dan berbuah. Pakai gerakan ya Lapsa. Yuk adik-adik bangkit berdiri. Kita mau nyanyi sama-sama, ikuti Lapsa ya. Belajar firman Tuhan, aku berakar dalamnya. Aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berbuahkan firman-Nya. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalamnya. Aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berbuahkan firman-Nya. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus, untuk berbuat dalam dunia. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus, untuk berbuat dalam dunia. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalamnya. Aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berbuahkan firman-Nya. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus, untuk berbuat dalam dunia. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus, untuk berbuat dalam dunia. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus, untuk berbuat dalam dunia. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus, untuk berbuat dalam dunia. Untuk berbuat dalam dunia. Untuk berbuat dalam dunia. Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Hari ini kita mau sama-sama siapkan dengar firman Tuhan. Yuk kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Bapak yang ada di dalam surga, hari ini kami siap menyambut kebenaran firman Tuhan untuk boleh kami dengarkan. Tolong kami supaya hati kami bisa sungguh-sungguh terbuka untuk Tuhan, sehingga firman Tuhan ini bisa tertanam dalam hidup kami dan boleh kami lakukan. Berikan kami ingat-ingatan dan berikan kami kesungguhan dan fokus untuk bisa sungguh mendengarkan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, siapa yang di sini suka bantu mama di rumah kalau lagi masak? Pasti tahu beberapa bumbu dapur kan? Coba, Laster Rere mau ajak adik-adik tebak nih. Kalau yang rasanya asin, apa sih bumbu dapurnya? Garam. Tapi kalau misalnya adik-adik tahu ada rasa yang manis, itu apa? Ada banyak ya, ada kecap manis, ada juga gula. Wah, gula juga macam-macam ya adik-adik, macam-macam gula itu ada. Nah, adik-adik, kalau kita hari ini mau ngomongin soal jadi garam dan terang, ada yang sudah tahu? Yuk kita buka dari Matius 5 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Matius 5 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Laster Rere akan bacakan untuk kita semua ya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan?
tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Pada suatu waktu adik-adik, waktu Tuhan Yesus sedang berjalan, ada segerombolan orang datang kepada Tuhan Yesus. Mereka datang kira-kira mau ngapain ya adik-adik? Mereka nggak akan nagih utang sama Tuhan Yesus adik-adik. Mereka juga nggak lagi minta selfie bareng sama Tuhan Yesus. Jadi ngapain dong orang-orang ini datang kepada Tuhan Yesus? Ada yang tahu? Adik-adik, orang-orang ini datang itu mereka mau mendengarkan pengajaran daripada Tuhan Yesus dan mau melihat mukjizat yang Tuhan Yesus akan lakukan. Wah, karena nama Tuhan Yesus sudah tersebar di seluruh Yerusalem Israel yang ada pada saat itu adik-adik, di Galilea, bahkan di Kapernaum, udah banyak sekali yang mendengar tentang Tuhan Yesus. Maka orang-orang itu datang kepada Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus berada, beritanya cepat tersiar dan orang-orang langsung berbondong-bondong datang kepada Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus didatangi hari itu, wah, Tuhan Yesus akhirnya memilih untuk pergi ke sebuah bukit, sebuah gunung, dan akhirnya Tuhan Yesus itu mengajar di sana. Adik-adik, makanya kisah dari bagian firman Tuhan yang tadi kita baca ini itu terkenal sebagai khotbah Tuhan Yesus di bukit. Ya, letaknya yang ada di Kapernaum adik-adik. Tuhan Yesus waktu mau ke sana itu harus pakai perahu nyebrang bersama murid-muridnya yang lain. Dan ketika Tuhan Yesus sudah tiba, Tuhan Yesus mulai dia mengajar. Salah satu hal yang dia udah ajarin di dalam bagian ayat sebelumnya, kita bisa melihat tentang ucapan bahagia. Lalu kita bisa melihat dalam bagian yang kita sudah baca ini mengenai tentang garam dan terang. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, waktu Tuhan Yesus akhirnya memberitakan, ketika dia ada di bukit itu ya, Tuhan Yesus memberitakan tentang kerajaan Allah dan juga bagaimana begitu besar kasihnya untuk manusia. Waduh adik-adik, keren banget ya Tuhan Yesus itu. Lalu Tuhan Yesus gak cuma berhenti sampai situ. Dia juga akhirnya adik-adik berkata bahwasannya semua orang itu bisa mendapatkan berkat daripada Tuhan. Artinya siapapun itu diberkati oleh Tuhan. Mau dia orang yang miskin, mau dia orang yang kaya, mau dia orang yang rendah hati, mau dia orang yang bentukannya gemuk, mau dia yang bentukannya kurus ataupun kecil seperti adik-adik, tetap diberkati oleh Tuhan. Keren banget ya Tuhan kita itu adik-adik. Lalu Tuhan Yesus juga berpesan ketika dia memberitakan tentang kerajaan Allah. Apa ya yang dipesanin ya? Benar banget adik-adik, tentang kita yang harus menjadi garam dan terang di tengah dunia. Adik-adik, kenapa ya Tuhan kok ngomongin kita harus jadi garam dan terang? Garam itu kan asin rasanya, adik-adik suka nggak rasa asin? Ya iya sih, kalau makanan nggak ada rasa asinnya mana enak, kalau saudara juga nggak suka. Tapi kalau keasinan gimana? Ya nggak enak juga lah. Tapi adik-adik, ngomongin soal garam dalam bagian firman Tuhan ini bukan soal sekedar rasanya yang asin atau keasinan, bukan. Tetapi bagaimana setiap kita itu punya satu bagian yang penting. Lalu saudara mau ngingetin, waktu dulu garam itu punya fungsi mengawetkan dan juga memberikan rasa.
Jadi adik-adik nggak mungkin kan ada orang yang masak terus sengaja kasih garam yang banyak supaya kasih nanti, nggak mungkin. Tapi dari penggambaran garam di masa waktu yang lalu waktu Tuhan Yesus ada, itu masih berlaku adik-adik. Bahwasannya ketika Tuhan Yesus berkata kita itu harus jadi garam, berarti kita itu harus memberikan rasa. Kita punya tugas adik-adik di tengah dunia yang mungkin sekarang itu udah mungkin bisa dibilang penuh dengan kejahatan. Kalau saudara akhirnya bisa katakan sebagai dunia yang mungkin busuk gitu ya adik-adik, kita tuh punya peranan penting loh sebagai seorang garam, yaitu mengawetkan dan juga memberikan rasa. Bukan benar-benar mengawetkan ya, ini sebuah penggambaran adik-adik bahwasannya kita terpanggil untuk boleh memberkati orang lain, menjadi berkat buat orang lain. Dengan apa? Dengan hidup kita yang taat sama Tuhan, dengan hidup kita yang sesuai dengan firman Tuhan. Begitu juga dengan penggambaran yang Tuhan berikan ketika Dia berkata tentang terang. Adik-adik, terang itu nggak mungkin ya punya sifat akhirnya menggelapin, enggak, namanya juga terang, jadi menyinari seperti saat ini ya. Wah, ada sinarnya nih. Nah adik-adik, begitu juga dengan kita di tengah dunia yang gelap dan redup ini, setiap kita tuh dipanggil untuk jadi terang buat orang lain. Kalau orang lain lihat kita, mereka bisa lihat, wah wajah kita bersinar. Wah, bukan glow gitu ya, tetapi orang bisa lihat ada Tuhan Yesus dalam diri kita yang boleh terpancar. Melalui apa adik-adik? Melalui perilaku kita, melalui tutur kata kita, melalui sifat yang kita miliki. Adik-adik mau nggak jadi garam dan terang seperti yang Tuhan Yesus sudah ajarkan? Wah, Pastor Rere mau banget nih. Saudara terus-menerus juga mengingat firman Tuhan ini loh adik-adik, untuk terus jadi garam dan terang. Adik-adik, apa aja sih hal yang kita bisa lakukan yang menandakan kita itu garam dan terang bagi Tuhan? Nah, sebentar ya adik-adik. Adik-adik, apa aja sih hal-hal yang menunjukkan kita itu garam dan terang atau kita itu tidak boleh melakukannya? Nah, kita coba ya. Kalau ada gambar ini nih, kira-kira gambar apa? Iya, menolong orang lain. Kira-kira itu menunjukkan kita itu anak terang dan garam atau bukan? Bener banget, kita itu terang dan garam, makanya menolong orang. Kalau ada yang salah sama kita harus mengampuni atau enggak? Seperti gambar ini nih. Wah, bener banget, kita terus mengampuni karena kita adalah terang dan garam. Adik-adik, masih banyak hal yang bisa kita lakuin sebagai terang dan garam yang Tuhan katakan. Misalnya tadi ya, menolong, mengampuni, bahkan mengasihi musuh kita. Boleh gak sih bermusuhan? Gak boleh ya. Tuhan gak pernah nyaranin kita bermusuhan. Itu dilarang untuk musuh-musuhan nih. Ya, yang boleh kita lakukan adalah mengasihi, ya, mengasihi. Adik-adik, karena itu untuk setiap kita yang adalah terang dan garam, kita harus menceritakan siapa Tuhan kita kepada orang lain melalui perkataan kita dan juga melalui kehidupan kita. Perilaku kita di luaran harus menunjukkan tentang kerajaan Allah seperti yang Tuhan Yesus sudah ceritakan. Adik-adik, hari ini kisahnya baik banget. Adik-adik, hari ini kita diingatkan ya
untuk terus boleh menjadi garam dan juga terang di tengah dunia yang sudah banyak sekali perbuatan jahatnya, bahkan bisa dibilangin itu buruk dan busuk. Makanya kita punya peranan penting nih adik-adik. Yuk kita mau berjuang bersama-sama. Kita katakan, aku mau jadi garam dan terang untuk Tuhan. Sekali lagi ya, aku mau jadi garam dan terang untuk Tuhan. Yes! Hari ini kita ada ayat hafalan nih adik-adik. Adik-adik, ayat hafalan hari ini dari Matius 5 ayat yang ke-16. Kita baca bareng-bareng dulu ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa yang di sorga. Ketika kita punya peran-peran sebagai garam dan terang dan kita melakukannya, itu menunjukkan kita mempermuliakan Allah Bapa di sorga. Sama-sama yuk, Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan baik dan memuliakan Bapa yang di sorga. Yuk sama-sama sekali lagi ya, Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Sudah hafal? Nanti jangan lupa ya adik-adik, ayo kirimkan videonya. Dibantu boleh kok adik-adik, ya. Jangan sampai tidak kirim ya. Yuk kita sama-sama berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami berterima kasih, kami diingatkan bahwasannya kami ini boleh menjadi garam dan terang di tengah dunia. Kami mau belajar untuk bisa melakukan perbuatan yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau mempermuliakan nama Tuhan dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, biarlah kami bisa melakukannya hari lepas hari. Kami mau belajar menceritakan tentang Tuhan kepada orang-orang melalui tutur kata kami dan juga perilaku kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, jangan lupa terus semangat dan terus berdoa kepada Tuhan ya. Semoga semua pandemi ini bisa cepat berlalu dan kita bisa beribadah bersama-sama. Semangat! Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.